Oke, selamat siang adik-adik dan juga orang tua, bahkan juga untuk guru-guru. Bagaimana kabar kalian? Apakah semua sehat-sehat? Lose berharap kita semua sehat-sehat ya. Mari bersama kita akan melihat satu bagian firman Tuhan. Hari ini Lose mengajak kita semua membaca satu ayat saja dari Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua. Kalau sudah ketemu ayatnya, Lose akan bacakan bagi kalian semuanya. Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Adik-adik, tahu tidak yang menulis surat Roma ini siapa? Namanya adalah Rasul Paulus. Nah, kalau kita melihat di dalam ayat yang kedua ini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Nah, adik-adik, kira-kira kenapa ya Paulus ini menuliskan ayat ini? Ternyata ketika Rasul Paulus menuliskan surat Roma, dan bahkan kalau kita melihat masuk di dalam pasal 12 ini, sebenarnya Paulus ini ingin mengajarkan satu hal. Bahwa apa? Bahwa semua manusia itu adalah orang-orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Semua orang berdosa, baik Lose orang tua kalian, Lose kalian di kelas, bahkan juga kalian sendiri itu adalah orang-orang berdosa di hadapan Tuhan. Dan semuanya tidak mungkin bisa diselamatkan. Karena apa? Semuanya sudah berdosa kepada Tuhan. Nah, surat Roma ini menunjukkan betapa besarnya anugerah Tuhan bagi orang-orang berdosa itu. Nah, setelah kalian menerima keselamatan dari Tuhan, maka salah satu yang harus kalian lakukan adalah seperti di dalam ayat yang kedua ini. Nah, ayat kedua ini Paulus tadi mengatakan apa? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau minggu lalu Lose mengajarkan satu perumpamaan yang diberikan Tuhan Yesus. Ada yang masih ingat enggak? Identitas kita sebagai apa? Garam dunia dan terang dunia. Lalu minggu lalu Lose membahas di dalam Matius 5 ayat 16. Di situ Tuhan Yesus mengajarkan apa? Biarlah ketika kita ini adalah terang dunia, baiklah kita ini mempunyai tugas untuk apa? Menerangi dunia yang sudah gelap. Itulah fungsi terang. Kalau terang kita tidak memancarkan, tidak berguna, karena itu bisa dikatakan terang itu apa? Tidak ada artinya. Nah, ketika Tuhan Yesus menunjukkan bahwa hendaklah terangmu ini bercahaya di depan banyak orang, supaya engkau pun juga dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan Tuhan di sorga. Caranya seperti apa ya? Nah, hari ini kita melihat ternyata caranya itu jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Ternyata Tuhan Yesus dan Paulus ternyata ajarannya tidak bertentangan loh, saling melengkapi dan membuat kita semakin mengerti. Kita menjadi terang di dalam dunia ini. Salah satu caranya atau salah satu bentuknya adalah jangan sampai kamu serupa dengan dunia ini. Nah, serupa itu artinya apa sih? Serupa itu kalau Lose bahasakan secara sederhana itu artinya apa? Artinya sama dengan dunia. Nah, jangan sampai Lose dan kalian semua itu sama dengan dunia ini. Nah, terus cara membedakannya seperti apa supaya tidak sama? Ya harus beda. Nah, Lose ambil contoh ya. Waktu kalian sekolah, kalian pasti diberikan uang jajan kan? Nah, kalau kalian sekarang sekolah online, kira-kira papa mama kalian tetap kasih uang jajan atau enggak ya? Wah, mungkin ada, tetap dikasih Lose. Wah, ya puji Tuhan. Bisa ditabung
sebagian bisa ditabung. Wah, ada yang bilang, waduh, kan sekolahnya di rumah, jadi nggak dapat uang jajan lagi. Nah, ini ya, ada yang dapat, ada yang nggak dapat, gitu ya. Nah, misal uang jajan kalian ini sebesar ini, berapa ini? 10.000 rupiah. Kira-kira Lose kalau kasih kalian 10.000 rupiah, mau ndak? Wah, pasti rebutan angkat tangan, mau semua, gitu ya. Kalau dikasih uang pasti mau lah. Lose pun juga kalau dikasih uang ya mau, gitu ya. Nah, adik-adik, Lose memegang sebuah kertas uang 10.000. Kira-kira kertas yang Lose pegang ini uang asli atau tidak? Lose juga punya beberapa juga. Wah, Lose. Nah, kira-kira bisa bedakan nggak mana yang asli? Lose jauhkan lagi ya, supaya agak sulit. Wah, yuk sekarang bisa tebak. Yang asli mana? Yang di tangan kanan Lose atau di tangan kiri Lose? Sulit ya? Aduh, mana beda itu? Warna ungu juga sama gitu ya. Nah, tetapi coba kita lihat. Kalau dibalik, nah, bisa bedakan enggak sekarang? Meskipun Lose jauhkan, dekatkan, wah kalian pasti bisa nebak. Ini yang asli, ini yang enggak asli. Kalau dari depan, kok sama ya? Tapi setelah dibalik, ternyata loh kok putih. Nah, maka ini adalah uang mainan. Nah, ini kan Lose fotokopi gitu ya. Tapi baliknya tetap putih. Berarti ini palsu, ini yang asli. Nah, adik-adik, ketika ini kalian sudah tahu ini ternyata palsu, Lose bandingkan sekarang ini. Ini berapa? 2.000 ya. Lebih besar mana? 2.000 atau 10.000? Lose yakin kalian sudah pinter kok tentang uang ya. Pasti 10.000 yang lebih besar gitu ya. Tapi ternyata palsu 10.000. Yang 2.000, wah ini asli loh. Wah, ini Lose jamin ini pasti asli gitu ya. Kalau kalian dikasih, sekarang pilih mana? 2.000 atau ini 10.000? Nah, Lose yakin sekarang pasti kalian pilih 2.000. Meskipun kalau dibandingkan, wah ini lebih besar seharusnya. Tapi ternyata apa? Palsu, tidak berharga. Tapi ini meskipun nilainya lebih kecil 2.000, tapi ini asli. Nah, adik-adik, ketika Lose tadi membandingkan, wih, dari depan sama ya, tapi setelah dibalik, tadi yang sama, sekarang sudah kentara. Kalau ini asli, ini palsu. Nah, adik-adik, ketika kalian menjadi orang Kristen, kalian jangan sampai serupa dengan dunia ini. Apa saja contohnya supaya kita itu berbeda dengan dunia ini? Nah, Lose akan kasih contohnya melalui video yang berikut ini. Pelajaran matematika. Pupung, ini 3 ditambah 9 ada berapa? Pupung 13. Salah. Siapa yang tahu? 11. Salah. Iya, salah. Ya, 16. Tambah salah. Waduh, gimana nih? Dah, ini kok nggak bisa sih? 12 itu. 20. Ya ampun. Gimana? Sekarang dibuka aja bukunya. Ya. Gimana? Pelajaran sederhana aja nggak bisa. Nah, ayo. Ini sekarang dikerjakan, nggak boleh nyontek ya. Ayo, dikerjakan sendiri itu. Awas, nggak boleh nyontek. Jangan lirik-lirik. Pulpenku baru. Waktunya kurang 3 menit. Kurang 2 menit. Awas, jangan nyontek ya. 1,5 menit.
setengah menit. Ya, selesai. Dikumpulkan. Tadi tidak nyontek ya ini? Tidak, Bu. Ya, bagus. Sekarang kalian bisa istirahat. Nanti kita masuk, kita bahas kembali ya. Pak, mohon dikasihani. Bu. Terima kasih. Kurang, Bu. Aduh, lumayan. Oh, iya. Mohon belas kasihannya, Bu. Hah? Dua Yang hari mana belum ya? makan, Bu. Yang Baru ini, Kak? 500, Bu. Yang ini. Kurus kayak gini, Bu. Kurus sekali. Bu, baru Ini, 500. yang ini nggak usah, Bang. Bu, terima Kasih kasih. yang mana? Yang ini. Dua, Bu. Kalian ya. Satu lagi, Bu. Rezekinya lancar, Bu. Aduh, Sudah lumayan. 2 hari belum makan ini. Lumayan dapat duit. Bu, Bu, minta kasihan nih, Bu. Bu, 2 hari belum makan, Bu. Kurus, Bu. Cuma sedikit, Bu. 2 bulan belum makan, Bu. Bu, mari, Bu. Tolong, Bu. Ini lapar, Bu. Ada anak istri, Bu. Sudah lihat video tadi? Masih ingat nggak? Kalian ternyata pernah lihat video itu loh. Waktu kapan ya? Memang sudah lama. Itu video yang dibuat ketika perayaan Natal sekolah minggu tahun 2018. Wah, ternyata sudah hampir 2 tahun yang lalu. Tapi lo saya yakin kalian masih ingat. Nah, adik-adik coba kalian lihat video tadi. Kira-kira ketika ada beberapa orang itu yang ada gurunya ngajar, suruh ngerjakan soal, muridnya suruh ngerjakan soal dan juga ujian, tapi ternyata apa? Saling nyontek. Jawabannya apa? Kira-kira itu karakter orang Kristen atau tidak? Nah, bukan. Itu kalau kalian sama dengan hal seperti itu, karakternya juga seperti itu, maka sebenarnya kalian itu serupa dengan dunia ini. Kalian sama, tidak ada bedanya. Lalu video tadi juga bercerita tentang apa? Wih, ada yang apa? Lihat ada buah. Waduh, pas lapar ini kok kayaknya enak buahnya ini ya. Langsung apa? Ambil kayu ditutuk gini ya, supaya apa? Supaya buahnya jatuh kita curi, ya. Kira-kira mencuri karakter orang Kristen atau tidak? Kalian pasti menjawab ya bukan loh ya, jangan sama dengan dunia ini. Kalau orang-orang di dunia ini pengen, meskipun tahu ini bukan punyaku, tapi lihat kanan, lihat kiri, tidak ada pemiliknya, ya sudah, ambil kayu digotek gini, jatuh, wah sudah, kita seneng, kita langsung makan buah itu. Padahal itu apa? Mencuri. Lalu yang terakhir apa? Ada orang minta-minta, uangnya dicolong gitu ya, dicolong lalu lari gitu ya. Kira-kira kalau kalian melakukan semuanya itu karakter orang Kristen tidak? Ketika kalian melakukan itu, kalian jadi terang atau tidak? Saya yakin kalian sama dengan dunia ini. Dunia yang lain melakukan kegelapan, kalian pun kalau juga melakukan seperti itu ya gelap juga, bukan jadi terang, malah jadi tambah gelap juga. Nah, adik-adik kita melihat ya, bagaimana Rasul Paulus ini mengingatkan kalian bahwa ketika kalian sudah diselamatkan, kalian menerima karunia keselamatan itu, jangan serupa dengan dunia ini. Tetapi apa? Coba kita lihat kalimat selanjutnya.
tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Artinya apa? Pikiran kita diubahkan, konsep hidup kita yang lama, yang jahat itu diubahkan, kita terus diperbaharui. Nah, kata berubahlah, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kata berubahlah di sini itu seperti kata transformasi. Nah, kalian pernah lihat film Transformer enggak? Transformer yang mobil bisa jadi apa? Robot. Nah, ya, itu apa? Bumblebee misalnya kan, yang apa? Mobil warna kuning itu. Jadi apa? Transform. Lalu apa? Berubah jadi robot. Lalu juga gambaran yang menarik itu seperti kupu-kupu. Nah, kalian pernah pegang kupu-kupu atau enggak? Mungkin ada yang bilang, wah jangankan pegang, lihat aja mungkin apa? Geli atau takut. Nah, berubahlah ini seperti transformasi atau metamorfosis. Nah, metamorfosis kupu-kupu, apakah dari awal langsung jadi kupu-kupu kecil? Ternyata enggak. Ada metamorfosisnya, ada perubahannya. Pertama bentuknya apa? Telur kecil-kecil. Lalu telur itu menetas jadi apa? Jadi ulat. Nah, siapa di sini yang pernah pegang ulat? Geli ya. Ini mungkin ada sejenis ulat itu yang kalau kita pegang justru kita apa? Gatel tangan kita, gitu ya. Jadi ulat itu bagus atau jelek? Jelek, ya. Nah, setelah ulat jadi apa? Kepompong. Nah, kepompong. Setelah beberapa waktu kepompong itu menetas, akhirnya jadi apa? Kupu-kupu yang indah. Adik-adik, Lose dan kalian semua pasti terus bergumul, terus diperbaharui. Nah, hari ini Lose mau mengingatkan kalian bahwa apa? Kita terus apa? Diperbaharui. Terus apa? Diperbaharui, kita terus bertumbuh supaya Lose dan kalian semua menjadi pribadi yang lebih baik. Dulunya mungkin sering nakal gitu ya, sering bantah orang tua misalnya. Tapi sekarang setelah lihat ayat 2 ini, oh ternyata saya itu diajarkan supaya apa? Supaya saya terus diperbaharui, saya terus ditransformasi, saya mengalami metamorfosis. Dulu kelakuan saya jelek, tapi sekarang saya berubah. Oh, jadi tidak perlu bantah orang tua ya. Maka sekarang kalian apa? Belajar untuk lebih sopan ketika menjawab orang tua. Lalu juga ketika kalian sering bertengkar di sekolah mungkin, wah kamu dilono, wah kamu gendut gitu ya. Wah kita marah, kita lempar batu teman kita gitu ya. Tapi sekarang apa? Kita terus berubah gitu ya. Meskipun kita dilono gendut ya sudah tidak apa-apa gitu ya. Ya coba kita olahraga lebih keras gitu ya. Supaya apa? Supaya lebih kurus, supaya tidak diilokno lagi gitu ya. Kita jadi apa? Lebih sabar. Adik-adik, firman Tuhan hari ini mengingatkan setiap kita, jangan serupa dengan dunia ini. Yang kedua, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kiranya firman Tuhan ini menolong setiap kita.